Bisa dipahami? Paham insyaallah. Ya, inilah kajian yang simpel ya kan? Simpel sebenarnya kalau digaji dari atas. Kalau digaji dari Allah langsung. Kenapa? Karena sanad Anda, saya dan semua manusia sanadnya langsung dari Allah. Kalau tidak ada sanadnya, tidak ada manusia ya kan? Ya tidak Bunda? Ya, ya. Sama halnya duit tadi tuh dia sama halnya dengan anak ataupun suami lah. Kalau kehilangan anak dan suami pun sama juga kan macam tu. Innalillahi wa inna ilaihi Betul, rajiun. iya itu kan salah satu contoh. Maknanya jangankan itu, kita kehilangan hidup dan badan kita sendiri pun juga bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak kehilangan hidup dan badan kita, maka bagaimana mungkin kita bisa bersyukur ketemu Allah, ya enggak? Ya, Apalagi yang remeh-remeh itu, semuanya remeh. Bahkan hidup dan badan kita itu loh, diserahkan. Ya itulah Islam. Supaya apa? Supaya selamat menghadapi dunia yang amburadul ini. Ibarat Nabi Ibrahim meskipun dilempar ke tanah, tapi Nabi Ibrahim enjoy saja. Apa maknanya? Meskipun kita hidup di dunia, meskipun kita terkena apapun musibah itu, tapi hati kita tetap memasrahkan semua musibah itu dari Allah, kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang ngambil ya kan. Akhirnya ya enjoy. Ya enggak mudah. Jadi makrifatnya makrifat enjoy. Nggak usah pakai tapa, nggak usah pakai zikir, nggak usah pakai ritual, langsung just what, langsung ketemu Allah ya kan. Siratul mustaqim. Nah, kenapa? Karena jalannya seperti jalan para kekasih-kekasih Allah. Apa maknanya? Manusianya sudah menghambakan bahwa manusianya hanya diperankan Tuhannya. Jadi tidak terkena faksa wal mungkar ya kan, terjaga maksum. Anda sekarang baru percaya bahwa Anda maksum, ya kan? Kalau Anda dulu tidak percaya, hanya Nabi Muhammad saja yang maksum. Salai dewi tidak percaya ya kan? Maknanya maksum itu apa? Sejak dari tanah kita dicipta sampai jadi bayi dijaga tidak oleh Allah? Dijaga kan? Sampai sekarang ini sampai jadi tanah lagi besok tetap di dalam di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan, di dalam kecukupan, di dalam kasih sayang Allah. Kalau manusianya sudah menghambakan, sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, baru akan nyata. Bila manusianya belum menyerahkan dirinya kepada Allah, maka manusia tak akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena manusia merelakan, meridhokan setan yang menjaga manusianya, ya kan? Ayo, lanjut lagi. Apalagi yang ditanyakan? Maka di situ adanya kalam suci daripada orang-orang sufi. Jika kamu datang kepada aku dengan amalan, akan kuhisap. Jika kamu datang kepadaku dengan ilmu, akan ku pertanggungjawabkan. Nah, Tetapi jika kamu datang kepada aku kerana aku itu urusanku. Dan Allah berkata begitu. cocok sudah. Kalau kau datang kepadaku dengan rela, ridho menyerahkan hidup dan badanmu, aku pun akan lebih ridho lagi, ya kan? Jadi setelah mengenal apa yang dipaparkan di uripi Allah, apapun amsal atau apapun simbol-simbol yang pernah ada dengar, kebongkar semua, ya enggak, Mas? Iya. Silakan, ada yang mau naik lagi? Bunda kira-kira bisa memahami ya jawaban-jawabannya? paham insyaallah. Paham. Alhamdulillah.
Karena inilah pondasi manusia. Agama apapun Anda, tidak peduli apapun nama agama Anda, apapun siapapun nama Tuhan Anda. Kalau Anda sudah tahu ini, selamat. Kalau sudah pondasinya tahu bahwa manusia hanyalah diperankan Tuhannya, selamatlah. Jadi maka dari itu, kalau kita sudah tahu di dalam babakan ini, maka hati kita sudah selamat mandang wujud-wujud makhluk. Tidak salah sangka lagi. Kenapa? Kewujudan semua makhluk karena kewujudan Allah itu sendiri. Tanpa wujudku, maka semua wujud tak akan pernah ada. Dengan wujudku, maka semuanya terwujud. Ya, enggak? Ya, betul. InsyaAllah. Sekarang Anda percaya enggak bahwa manusia enggak punya dosa? Manusia punya dosa karena manusianya jadi Tuhan. Ya disiksa terus. Tapi manusianya tak punya dosa bila manusianya sudah tahu bahwa yang memerankannya hanyalah sang penciptanya. Tidak punya dosa, apa yang mau didosakan? Wong manusia la haula wala quwata illa billah. Kalau manusia yang masih merasa jadi Tuhan kan menggugurkan di dalam hatinya la haula wala quwata illa billah, bahwa semua ini terjadi karena aku. Aku bisa begini karena aku bisa begitu, karena aku begini. Nah, itu kan masih belum la haula wala quwata illa billah. Ya disiksa terus, berdosa terus. Takut sendiri. Akhirnya ditakut-takuti oleh dirinya sendiri, terhalusinasi, termisteri. Jadi hakikatnya misteri itu ya ketika manusianya masih ada, ya itulah penuh misteri. Al-insanu sirri, manusia itu rahasia. Ketika manusia belum tahu rahasia dirinya, maka penuh dengan kemisterian. Takut ini, takut itu, takut mati dan sebagainya. Banyak yang ditakuti manusia. Kenapa? Karena manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Coba manusia mengenal dirinya sendiri, tidak takut lagi, ya kan? Emosi. Hanya emosi dan ilusi. Iya. Tapi itu indah, ya kan Kak Mas? Karena tidak ada di dunia ini yang salah peran. Karena semua peran hanyalah milik yang menciptakan dunia, ya kan? Jadi harus punya dua pandang. Kita jangan terlena, jangan kita salah sangka hanya memandang makhluk saja. Ternyata di balik makhluk itu ya ada Allah. Maka bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nah, ketika sudah begitu Muhammadnya enjoy saja. Bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh, ya kan? Maka di situ akan timbul satu persoalan, Kang Mas. Setelah kita marifat, apakah kita suci daripada maksiat? Jadi timbul persoalan di situ setelah kita bermarifat, apakah kita suci dari maksiat? Kalau kita sudah makrifat, apakah manusianya suci dari maksiat? Bagaimana mungkin kita bisa makrifat? Kalau manusianya masih makrifat, ya kotor terus, Kang Mas. Tidak suci terus kalau manusianya merasa makrifat, ya enggak? Kenapa? Kalau manusianya merasa sudah makrifat, kan berarti yang ada masih manusianya, Kang Mas. Masih ada pengakuan diri. Nah, ya kotor terus. Tidak akan dijamin. Kenapa? Manusianya masih jadi Tuhan. Atas makrifatnya, ya kan? Jadi manusia yang sudah makrifat, yang sebenar-benarnya makrifat di sisi Allah adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, yang makrifat ya Allah sendiri, pasti terjaga. Kenapa? Manusia sudah pulang di sisi Allah, manusia sudah pulang di dalam pemeliharaan penjagaan Allah, manusia sudah pulang di dalam kecukupan Allah. Maka manusianya selalu rela dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Tuhannya. Ya enggak lah, Mas?
Ayo apalagi yang ditanyakan. Mungkin ada juga akan ada keluar juga pertanyaan bagi di luar sana. Apakah orang yang mengenal dengan yang tidak mengenal itu akan kembali di tempat yang sama? Ataupun kembali tempat berbeza? Nah, bagus pertanyaan. Memang kalau yang menilai masih Abdul Halimnya pasti beda. Ya enggak? Kalau yang menilai manusianya karena yang jadi Tuhan masih manusianya pasti membeda-bedakan. Oh ini salah pasti tidak bisa kembali. Oh ini benar pasti bisa kembali. Selagi manusianya masih jadi pencipta, bisa menilai-nilai itu ya beda-beda. Tapi bila manusianya sudah tak bisa menilai lagi, berarti yang makrifat kan hanya Allah, Kang Mas. Bila yang makrifat hanya Allah, ngapain manusia menilai-nilai itu? Yang ada hanya Allah, ya tentunya semuanya pasti kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Apapun yang diperbuat manusia, perbuatan siapa? Ya kan? Ya perbuatan daripada yang sama. Allah, kalau dikaji dari atas kan ketemu kan? Ya kan? Kan ada Tuhan yang lain. Iya, kalau dibahas dari bawah, ruwet, bulat, tidak ketemu-ketemu jawabannya ya kan? Maka akan ada pada orang jahat ke, nabi ke, orang baik ke, orang alim ke, Tuhan yang sama. Sama. Gak ada Tuhan yang lain. Kalau kita logikakan begini, Anda bisa menyaksikan orang baik, orang buruk, orang pembegal, perampok, penzina, penjudi. Anda melihat orang yang alim, rajin ibadah, hafal Al-Quran. Yang mandang siapa? Sama kan kita kan? Dari tempat yang sama, dari roh yang sama. Dengan saya, dengan kita, dengan hidup ini, kita menyaksikan berbagai macam yang berbeda-beda itu. Berawal dari yang satu ya kan? Itulah yang dimaksud syudul wahda bil kasrah wa syudul kasrah bil wahda. Pandanglah satu kepada yang banyak dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Agar apa? Agar enjoy saja. Pandang yang banyak kembali kepada yang satu. Gampang kan? Jadi memang itulah yang saya katakan tadi, ada dua sudut pandang. Jangan satu pandang saja. Kalau satu pandang akan tersesat. Yaitulah fitnah-fitnah dajjal. Kita akan terfitnah memandang segala sesuatu bila yang mandang masih manusianya. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, akan punya dua sudut pandang. Sudut pandang kemanusiaan dan sudut pandang ketuhanan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bila sudut pandang kepada Tuhannya benar, sudut pandang kepada manusianya pasti benar. Bila manusianya belum ketemu Tuhannya, sudut pandangnya selalu salah terhadap manusia, pasti menjelek-jelekkan manusia lain, ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muhammad. Dari mana serangan? Ya. Dari mana? Dari Padang. Oh, dari Padang. Alhamdulillah. Ya. Silakan ditambah-tambahkan apa yang mau disampaikan. Enggak lah, saya nguping aja. Apa yang mau dipertanyakan kira-kira, Kang Mas? Kalau buat masa ini belum ada lagi. Saya cuma mendengarkan dulu. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, itulah tempatnya enjoy, ya kan? Karena sudah memenangkan peperangan. Kalau masih kondisi perang, pasti banyak pertanyaannya kan. Perang terus dalam hatinya, ya kan? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang perang wajib. Kalau kita tidak perang, ya mana mungkin kita bisa memenangkan peperangan, ya kan? Iya. Silakan, Kang Mas. Apa yang mau diungkapkan, disampaikan? Saya juga ingin ngaji juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wajah. Gimana? Halo nih. Ini mau tanya Ustadz satu pertanyaan. Ya, saya dari Kediri. Agak sensitif pertanyaannya. Mudah-mudahan di sini jangan tersinggung ya, karena saya juga baru belajar. Ada yang bilang kalau seseorang sudah memahami ilmu ma'rifat, apakah benar sholat 5 waktu itu bisa dirangkum jadi satu? Mohon arahannya, mohon ilmunya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu di bawah Ustadz. Mungkin ada teman-teman Tidak usah yang di bawah, di sini aja. Tetap di sini aja sambil dengarkan. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, kebanyakan manusia termasuk saya, ketika sudah merasa di atas, ketika sudah merasa di langit, ketika sudah merasa bermakrifat, tak perlu lagi syariat. Apa syariat itu? Syariat itu kan tahapan bawah. Kalau sudah di atas, bagaimana mungkin? Ibarat begini, syariat itu kalau kita mau ke Monas, kita bawa syariat apa? Kendaraan. Ketika sampai torekohnya, perjalanannya. Hakikatnya setelah sampai di Monasnya. Ketika makrifatnya sudah masuk di dalam Monas, menyaksikan Monas. Apakah mungkin syariat itu dibawa masuk Monas? Apakah mungkin kendaraan kita dibawa juga masuk ke Monas? Itu alasan mereka yang gagal paham. Ya enggak benar. Akhirnya menuduh, mengira tidak wajib lagi syariat. Kenapa? Sudah bermakrifat. Ini yang gagal paham. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia itu bisa bermakrifat kepada Allah bila masih meninggalkan syariat? Sementara makan, minum, berdiri, duduk, ngomong, melihat, mendengar, semua itu syariat. Ya enggak Bunda? Semua itu syariat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu syariat. Makna yang ditinggalkan itu bukan sholatnya, bukan duduknya, bukan makannya, pengakuannya yang ditinggal. Sholatnya tetap jalankan sholat 5 waktu, tapi pengakuannya yang ditinggal, manusianya tidak bisa apa-apa. Itu yang ditinggal, manusianya yang ditinggal, bukan syariatnya. Kenapa? Syariatullah milik Allah. Torikatullah, torikoh milik Allah. Hakikatullah, hakikat milik Allah. Ma'rifatullah, ma'rifat milik Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa meninggalkan Allah tanpa Allah, ya kan? Itu maknanya. Jadi yang ditinggal manusianya yang mengaku-ngaku bisa sholat. Bukan sholatnya yang ditinggal. Makanya seperti makan dan minum, bukan makan dan minum yang ditinggal. Makan minum juga, tapi pengakuannya ditinggal. Yang makan minum itu siapa? Manusianya apa Allah? Yang makan minum itu siapa? Kita sejak dari tanah dulu sampai jadi bayi, apa kita bisa makan minum sendiri sehingga bisa terproses dari tanah sampai jadi bayi? Apa kita yang makan dan minum? Siapa yang makan dan minum? Allah kan? Oh iya. Ya enggak? Sekarang juga ya sama, ada bedanya. Kalau ada hidup ya enggak ada makan dan minum. Dikira Allah enggak bisa makan dan minum, ya kan? Manusianya lah yang enggak bisa apa-apa. Ayo silakan yang lain. Bisa dipahami jawabannya Bunda? Ya Ustaz, kapan-kapan tanya lagi, tapi tidak sekarang. Yang penting bisa dipahami. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka nyatalah, oh syariat itu syariatnya Allah, torekohnya Allah, dan sebagainya. Ayo Kang Muhammad, silakan. Assalamualaikum untuk Mbak Wiwit atau Kang Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, apa yang mau disampaikan kepada saya? Mau izin bertanya. Silakan. Apabila sebagai manusia seperti saya ini kan manusia yang biasa menjalankan
tarik Kang Mas suaranya kurang keras, kurang dekat mic-nya.